Kenalkan, nama saya Muhammad Gilang Alfanatullah dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Hafiz Bastian dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Novita Aldania dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Fauziah Kandela dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Salingga Lisa Noviana dari Prodi Biologi. Saya Salwa Fatina Rizky Tabris dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Nazarin Sanasroman dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Jaufa Leliahani dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama aku Melani Agustina dari Prodi Teknik Biomedis. Selamat pagi, siang semuanya. Hari ini kami akan membawakan resensi dari dokumenter Netflix Our Planet One Planet yang dipandu oleh David Attenborough. 50 tahun yang lalu, manusia pertama kali menginjakan kaki di bulan, menandai era eksplorasi luar angkasa. Namun, tahukah kalian, sejak saat itu populasi manusia telah menggandakan diri. Tetapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Dalam 50 tahun terakhir, populasi hewan liar di seluruh dunia turun sekitar 60%. Dokumenter ini tidak hanya menampilkan keindahan alam, tetapi juga memberikan peringatan stabilitas alam tidak lagi dapat kita anggap sembarangan. Namun ada kabar baik, alam masih fleksibel dan menyimpan potensi pemulihan. Asalkan kita manusia mau membantu, mari kita mulai perjalanan kita dari Pantai Peru. Di Pantai Peru, Amerika Selatan, setiap pagi sekitar 5 juta burung laut berkumpul dan meninggalkan koloni mereka. Mereka terbang menuju perairan paling subur di dunia untuk menangkap ikan. Kesuburan luar biasa ini diciptakan oleh arus Humboldt, arus laut yang mengalir dari kutub selatan membawa nutrisi kaya dari dasar laut ke permukaan. Nutrisi ini memicu ledakan kehidupan. Fitoplankton, tumbuh subur, dimakan oleh krill krustakea kecil berwarna merah yang kemudian menjadi santapan burung laut dan delfin. Pemandangan ini spektakuler, burung-burung menyelam ke air, mendorong krill ke permukaan dan delfin mengikuti dari bawah. Berburu di antara kepanikan krill, ini adalah contoh sempurna bagaimana satu ekosistem menciptakan rantai makanan yang efisien dan saling menguntungkan. Nah, ternyata gurun itu memiliki peran penting bagi kehidupan laut. Setiap tahunnya, sekitar 2 miliar ton debu itu terangkat dari gurun ke atmosfer. Dan setidaknya seperempat dari debu ini, sekitar 500 juta ton, jatuh ke lautan di seluruh dunia. Debu ini bukan sekadar kotoran, tapi juga membawa mineral dan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme laut, yang menjadi dasar seluruh rantai makanan laut. Tanpa suplai nutrisi dari gurun, banyak ekosistem laut yang akan kehilangan produktivitasnya. Ini menunjukkan bahwa daratan kering yang jauhnya ribuan kilometer itu juga menyuplai kehidupan di tengah laut. Dan planet kita merupakan salah satu sistem yang saling terhubung dan tidak ada yang berdiri sendiri. Sekarang kita pindah ke Danau Afrika. Di sebuah danau garam, sisa danau purba yang kini kering, sangat panas dan sangat asin. Dalam kondisi normal tidak ada kehidupan di sini, tetapi setiap 10 tahun sekali terjadi banjir besar yang mengendangi danau dan mengubahnya menjadi habitat sementara. Dan keajaiban terjadi, jutaan flamingo kerdil datang dari ribuan kilometer jauhnya untuk memakan alga dan tiba-tiba tubuh di air. Flamingo ini kemudian membangun sarang di tanah. Lihat pulau-pulau kecil dari pantai menurun suhu mereka. Air asin di sekitar melindungi mereka dari pemangsa darat, namun 30 setelah menetas, anak-anak burung harus menempuh perjalanan 50 km untuk menemukan air tawar. Banyak yang tidak berjalan kaki, mereka terluka, kristal garam mengeras, adalah perjuangan hidup yang dramatis. Padang rumput Serengeti di Afrika Timur adalah rumah bagi lebih dari 1 juta banteng liar, dan setiap tahun terjadi peristiwa menakjubkan. Dalam waktu hanya 3 minggu, betina-betina melahirkan lebih dari 250.000 anak dalam waktu kurang dari 5 hari. Mengapa bersamaan? Ini adalah strategi bertahan hidup. Dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu singkat, predator seperti serigala dan anjing liar tidak bisa memangsa semuanya. Sebagian besar anak akan selamat. Anak-anak banteng ini kemudian bermain untuk menguatkan kaki mereka, mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang mengikuti hujan musim segar mencari rumput segar. Induk-induk membentuk formasi melingkar untuk melindungi anak-anak dari serangan predator. Ini adalah pertunjukan kekuatan, kecepatan, dan kesolidaritas yang menginspirasi. Sebuah drama kehidupan dan kematian di sabana Afrika. Hutan tropis hanya menutupi 7% dari total daratan bumi, tetapi di sini hidup lebih dari 50% dari semua spesies hewan yang ada di darat. Ini adalah laboratorium kehidupan yang paling kaya di planet kita. Di hutan ini, kita melihat hubungan simbiotik yang menakjubkan. Contohnya, bunga kantong yang membentuk kantong berisi cairan berminyak. Lebah jantan datang mengumpulkan aroma untuk menarik sang betina. Tapi kantongnya sangat licin, lebah terjebak dan harus keluar melalui pipa yang sangat sempit, di mana mereka tanpa sadar mengumpulkan serbuk sari. Ini adalah polinasi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Lalu ada burung manekin lebih dari 50 spesies, masing-masing dengan tarian yang khas mereka. Manekin biru yang paling kompleks, satu pemimpin mengordinasi 3 penari kecil dalam koreografi sempurnanya. Sinkronisasi mereka menentukan apakah betina menerima atau menolak. Ini adalah seni bertahan hidup melalui tarian. Kita bergerak ke utara menuju ke hutan boreal di Amerika Utara dan Eurasia. Di sini musim dingin sangat ekstrim dan tidak ada pertumbuhan hutan selama musim beku. Setiap musim semi, rusa tundra atau reindeer memigrasi sejauh 600 km ke padang tundra untuk melahirkan. Tetapi perjalanan ini penuh bahaya. Serigala menunggu mereka di sungai-sungai beku, mengintai dari hutan. Rusa menggunakan area terbuka untuk melihat bahaya dari jauh. Mereka mempercepat gerakan di permukaan beku yang licin. Kaki mereka seperti dirancang khusus untuk ini. Serigala mencoba menyerang dari hutan, tapi rusa yang waspada biasanya bisa melarikan diri. Namun, yang terisolasi atau terlambat akan menjadi mangsa. Ini adalah permainan kejar-kejaran kuno pada predator versus mangsa yang telah berlangsung ribuan tahun di lanskap beku ini. Setiap pihak telah berevolusi dengan strategi mereka masing-masing. Dan sekarang kita tiba di bagian paling krusial, yaitu kutub bumi. Pemanasan di kutub terjadi lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain. Di kutub utara, es laut mencair lebih awal setiap tahun. Hal ini mempersingkatkan musim berburu beruang kutub pada anjing laut. Akibatnya, beruang kutub muda memiliki berat yang lebih rendah dan tingkat kelangsungan hidup mereka menurun drastis. Di Greenland, ada lapisan es sebesar 5 kali luas Amerika Serikat yang bernama Glacier Store. Sekarang, Glacier Store bergerak 45 meter per hari, yang artinya 2 kali lipat kecepatan 10 tahun yang lalu. Dalam satu peristiwa yang terekam kamera, 75 juta ton es terpisah hanya dalam 20 menit saja. Artinya akan terciptakan gelombang tektonik. Air tawar dari pencairan ini mengubah salinitas laut yang akan mengganggu arus termohalin atau sirkulasi laut. Ini bukan hanya masalah kutub saja, ini adalah masalah seluruh planet. Dan disinilah semua cerita tadi terhubung. Apakah kalian masih ingat arus Humboldt yang menyuplai burung laut di Peru? Arus Humboldt dipengaruhi oleh sirkulasi laut global yang sekarang terganggu oleh pencarian es di kutub. Jika arus Humboldt melemah atau hilang, nutrisi tidak lagi naik ke permukaan. Fitoplankton menurun, krill menurun, dan 5 juta burung laut di Peru kehilangan sumber makanan mereka. Begitu juga dengan delfin, ikan, dan seluruh ekosistem pesisir. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh dokumenter Our Planet. Semua ekosistem di bumi saling terkait. Perubahan di satu zona menciptakan efek domino ke zona lain. Kita tidak bisa menyelamatkan satu bagian sambil mengabaikan yang lain. Kabar baiknya, kita masih punya waktu sekitar 20 tahun untuk menstabilkan iklim melalui pengurangan emisi, pelestarian habitat, dan pengelolaan sumber daya yang bijak. Alam masih fleksibel, masih bisa pulih, asalkan kita bertindak sekarang.